Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Mari kita teruskan kajian tafsir Jalalain setelah surat Al-Ma'un, yaitu surat Quraisy. Surat Quraisy ini ada 4 ayat, jelas makiyah. Meskipun ada yang berpendapat madaniyah, mulai dari Al-Falaq, An-Nas, sampai seterusnya Al-Kautsar, Al-Ma'un kemarin, semua itu makiyah. Meski ada yang berpendapat apa madaniyah. Mari kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falya'budu rabba hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Mari kita artikan. Li'ilafi Quraisyin. Li'ilafi Quraisyin. Ini ulama berpendapat. Lamnya ini lam apa? Apa lam huruf jar? Tapi yang jelas ini lam huruf jar. Maksudnya faedah. Kalau faedahnya ada yang berpendapat ada hubungannya dengan ayat faja'alahum ka'asfim ma'kul. Faja'alahum ka'asfim ma'kulin li'ilafi Quraisyin. Ada yang mengatakan sambungan dari ayat alam taro kaifa surat Al-Fil. Jadi li'ilafi Quraisyin krono kebiasaane kaum Quraisy, krono kulinane wong Quraisy. Jadi kenapa dalam surat ini kok dibaca li'ilafi Quraisyin? Kalau dalam surat Al-Fil faja'alahum ka'asfim ma'kul, orang-orang Quraisy yaitu yang memihak kepada tentara Habasyah yang dipimpin gubernur Abroha. Abroha itu gubernur, bukan raja. Makanya kalau kalian dulu sekolah di kampung, Raja Abraha bukan, itu gubernur Abraha dari Yaman, dibawa kekuasaan Raja Habasyah di Afrika. Loh, kenapa kok Afrika menjadi pusat kerajaan, sedangkan Abraha Yaman menjadi bawahan atau katakanlah jajahan? Karena dulu Afrika lebih maju dari Arab, bahkan dari Mekah. Pernah saya itu haji di Mekah, membeli di salah satu toko emas. Kemudian saya tanya, ini berapa harganya emas? Terus kemudian perbincangan terus akhirnya si penjual toko emas di Mekah ini, di Misfalah, berkata, memang dunia ini terus berputar. Jari wong Jawa, wolak wali zaman. Kalau sekarang di Mekah Jaya, perekonomian, pertokoan emas. Dulu kami juga pernah bekerja di Afrika. Karena Afrika itu adalah tempat tambangnya emas. Jadi dulu banyak orang Mekah itu berimigrasi, merantau ke Afrika untuk mencari rizki. Tapi sekarang sudah terbalik. Orang Afrika datang ke Mekah mencari kerja, mencari apa? Nafkah. Ya, sama halnya dengan kita Indonesia. Indonesia rakyatnya banyak yang ke Malaysia cari kerja. Nanti ke Singapura cari kerja, ke Korea, ke Taiwan cari kerja. Nanti suatu saat mereka akan datang ke Indonesia untuk cari kerja. Ya, nggak usah kita itu kecil hati lah, nggak pede. Pede aja, semua itu Allah yang ngatur. Oke? NKRI harga mati.
Jadi kita yakin NKRI nanti akan menjadi idola dari negara Asia Tenggara. Untuk saat ini belum, karena masih susah kerja sampai teman-teman kita ke Malaysia, ke Singapura, ke Thailand untuk cari kerja. Nanti suatu saat Allah akan membalikkan. Karena dunia ini watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang aku putarkan. Aku silih gantikan di antara manusia. Jadi dunia ini silih berganti, nggak mungkin orang jaya terus. Makanya ada pepatah, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Setiap umat kaum ada masanya, dan setiap kaum juga punya masa, dan setiap masa punya kaum. Ilafihim. Karena apa? Li ilafi Quraisyin, krono kebiasaane wong Quraisy. Karena kebiasaan Quraisy itu apa? Ilafihim, lungane wong Quraisy, rihlata syita'i, ing lunga waktu musim dingin. Nek cara wong Jawa musim rendeng. Dulu kebiasaan orang Quraisy itu kalau musim hujan, karena sana hujannya itu malah musim panas biasanya ya. Jadi musim dingin mereka datang ke Yaman. Karena apa? Yaman itu pantai, jadi hangat. Kalau Madinah, Najd, daerah Madinah ke timur itu semua dingin kayak salju. Termasuk Mekah juga dingin, tapi nggak seberapa. Jadi kalau mereka itu musim dingin atau musim waktunya bulan Januari, Februari itu mereka ke Yaman. Untuk apa? Berdagang. Dulu orang Arab Mekah itu miskin. Bahkan juga pernah orang Mekah itu diazab oleh Allah. Tidak makan, tidak minum. Makannya tulang, minumnya air kencing. Ayo coba kalian bayangkan di Indonesia. Pernah orang Indonesia minum air kencing dijajah Jepang? Enggak. Indonesia semiskin-miskinnya dijajah Jepang. Masih minum air. Masih makan telo, masih menanam pohon, masih makan umbi-umbian. Makanya bayangkan kalau orang Mekah miskin, makannya tulang, minumnya air kencing. Miskin mereka. Jadi kalau musim bulan Desember, Januari, Februari sampai April mereka ke Yaman, berdagang ke sana, mencari rizki. Wasaifi rihlata syita'i, ing lunga, cara iki travel utawa merantau waktu musim dingin. Rihlata syita'i, ing lelungan musim adem, wasaifi, lan lelungan musim panas. Nah kalau musim panas kemana mereka? Ke Syam. Syam itu mana? Palestina, Mesir, Bahrain, Yordania. Itu Syam. Jadi Syam itu kayak Asia gitu loh. Asia Tenggara itu apa? Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura. Itu Asia Tenggara. Kalau Syam itu mana? Palestina, loh, Suria, Yordania, loh, Bahrain, sampai Mesir. Jadi kalau musim panas mereka pergi ke Syam. Untuk apa? Ya juga dagang. Karena orang Quraisy dulu itu spesialis adalah pedagang. Makanya kalian kalau ingin sukses harus berani berdagang ke luar kota, bahkan ke luar negeri. Kalau kalian hanya tani saja, maaf ya, itu bukan jaminan untuk kaya, sukses, untung banyak. Nggak bisa tani. Sebab tani itu tujuannya bukan untuk cari keuntungan besar. Tani itu tujuannya untuk mencari berkah. Makanya Rasulullah bersabda, tis'atul a'syar rizku ummati minat tijarah. Coba dengarkan ini. 9 dari 10, 90% dari 100% rizki umatku adalah dari dagang. Nah, ini contoh Indonesia, PPKM atau PSBB. Orang dagang jam 8 malam sudah suruh tutup. Wah, berarti itu nyuruh miskin itu. Nyuruh miskin, saya nggak setuju. Jadi orang dagang kok disuruh tutup, berarti itu disuruh apa? Miskin. Ya kalau pejabat dapat gaji tiap bulan, dapat tunjangan tiap bulan. Nah kalau pedagang, ya harus keluar. Harus berdagang. Kalau mereka dibatasi, ya miskin. Katanya takut penyebaran corona. Lah apa corona itu malam tidur? Nggak ada corona malam tidur. Siang malam ya nggak tidur, virus.
Jadi harus apa? Kalau kita ingin memajukan ekonomi apa? Kuncinya dagang. Kalau ingin sukses ekonomi dagang, kalau ingin berkah ekonomi bertani. Itu. Jadi kata Rasulullah, 9 dari 10 rezeki umatku adalah dari dagang. Makanya ini yang dibiasakan oleh orang Quraisy, berdagang di musim dingin ke Yaman, di musim panas ke Syria atau ke Syam. Falyabudu mongko becik nyembah sapa Quraisy Rabb hadzal baiti ing pangerane iki la omah tegese Ka'bah. Kalau kamu orang Quraisy sudah sukses ekonomi berdagang ke Yaman, ke arah mana itu? Ke arah timur, ke Suriah, ke Syam, ke arah barat. Jagat wetan, jagat kulone bumi sampean gawe dagang. Ya ojo lali nyembah Gusti Allah. Ojo ndelok duit tak. Lah ini nah prinsip hidup orang. Satu, harus berani nekat keluar daerah untuk berdagang. Kalau ekonomi sudah mapan, jangan lupa hasilnya untuk ibadah. Contohnya kalian berdagang ke Kalimantan, berdagang ke luar Jawa atau ke Surabaya, Jakarta lah misalnya. Setelah sukses, buatlah untuk haji plus. Falyabudu mongko becik nyembah sapa Quraisy Rabb hadzal baiti ing pangeran iki la omah. Lha iku kae Baitullah. Alladzi kang at'ama kang paring sapa Allah hum ing menungso min juin saking lesu. Karena apa? Hakikatnya orang yang mengasih makan itu siapa? Allah, bukan kamu. Kamu dagang jauh-jauh, nggak laku satu pun bisa kalau Allah menghendaki. Kamu dagang, kalau Allah menghendaki, maka akan laris manis. Saya pernah itu omong-omongan sama juragan Lombok. Iya Gus, benar jenengan. Saya semenjak daftar haji, biasanya saya ngirim Lombok 1 truk. Ini bisa sampai 3 truk loh. Ini luar biasa karena apa? Niatnya untuk ibadah haji. Makanya kita mencari duit itu harus tata niat. Bukan kita cari duit yang banyak nanti buat rumah. Setelah buat rumah lagi. Buat apa rumah banyak-banyak? Buat hotel lagi, itu namanya menumpuk harta. Makanya kita harus apa? Mencari rizki untuk menyembah Gusti. Mencari harta untuk menghadap yang kuasa. Mencari duniawi untuk mengejar ukhrawi atau akhirat. Karena apa? Ini sudah diperingatkan Allah. At'amahum min ju'im. Allah at'ama kang paring dar sapa Allah hum utawa mangan sapa Allah hum ing Quraisy min ju'iyun saking lesu. Jadi orang Quraisy dulu itu pernah kelaparan. Tadi sudah saya sampaikan, makannya tulang, minumnya air kencing, nggak ada air. Min ju'iyun. Wa amanahum lan paring aman sapa Allah hum ing Quraisy min khaufin saking wedi. Wedi apa? Wedi kelaparan, takut kelaparan, takut dirampok musuh, takut dijajah musuh, takut nggak punya keturunan. Nah, terutama yang dimaksud takut di sini adalah ketakutan ketika diserang Gubernur Abroha atas perintah Raja Afrika yang namanya Habasyah. Ini adalah ketakutan yang luar biasa. Tapi faktanya apa Allah kalau menjaga? Tentara gajah mau menyerang Ka'bah, tiba-tiba tidak bisa masuk Ka'bah. Kayak ada dinding kaca yang tebal, gajah ini loh terpental, kemudian dilempari oleh manuk ababil. Nah inilah, kalau Allah menjaga hambanya, tidak ada barang susah. Padahal pada waktu itu penduduk Makkah itu miskin, makan aja kurang, nggak ada yang dimakan. Terus diserang tentara gajah, itu komplit ketakutannya. Takut nggak makan, takut nggak minum, takut dijajah oleh Gubernur Abraha dari Yaman. Tapi nyatanya Allah apa? Menolong. Wa amanahum lan paring aman, tegese bebas dari musuh.
paring aman sapa Allah hum ing Quraisy min khaufin saking wedi. Wedi dari apa? Takut dari kelaparan, takut dari serangan tentara gajah. Makanya ini kita wajib mensyukuri nikmat Allah. Seberapa miskin kita, seberapa terjepitnya kita, jangan berkeluh kesah. Kita punya Allah, mintalah kepada Allah, pasti jalan akan terbuka. Nah, caranya minta apa? Kita bertobat, menyembah kepada Allah. Ini adalah salah satu peringatan bagi penduduk Quraisy yang dulunya itu kelaparan, ketakutan, kemudian dimerdekakan oleh Allah menjadi maju, makmur, aman, sentosa. Jadi penduduk Quraisy di sekitar Ka'bah menjadi makannya cukup, amannya terjamin, dan lain sebagainya. Padahal sebelumnya selalu dihantui ketakutan. Alhamdulillah, kita harus bersyukur Indonesia aman, tentram. Makanya persatuan dan kesatuan harus kita jaga. Bayangkan kalau perang saudara, bisa nggak kalian jualan di warung, di pasar, bisa nggak kerja di sawah, ditembak sama musuh kita, perang saudara. Makanya aman itu nomor satu, nikmat itu iman. Nomor dua, aman. Nomor tiga, kesehatan. Dan seterusnya. Ingat, nikmat itu nomor satu apa? Iman. Nomor dua apa? Aman. Aman itu ya aman segalanya. Aman kondisinya, aman ekonominya loh. Aman kemakmurannya semua. Ekonominya dan lain-lain. Yang ketiga adalah kesehatan, iman, aman, dan kesehatan. Cukup sekian, kita lanjutkan suatu pertemuan yang akan datang, yaitu surat Al-Fil. Mohon dipelajari intinya keterangan tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.